Kembali bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan, masih dengan kisah Ibu Sulastri yang menikah dengan katanya sang suami berprofesi sebagai seorang paranormal. Kemudian Ibu Sulastri ini membeli rumah kredit dengan atas nama bapak ya Bu. Padahal Ibu Sulastri yang DP-nya dari uang Ibu Sulastri sendiri, kemudian uang bulanannya juga setiap kreditan dari uang Bu Sulastri sendiri. Namun sekarang yang tanpa disangka-sangka sang suami pergi meninggalkan Ibu Sulastri. Nah sekarang pertanyaan Bu Sulastri, bagaimana mengenai harta yang sudah dimiliki, yang sudah dibayar selama ini ya Bu? Karena yang sudah dicicil dengan susah payah sebagai seorang tukang urut. Oleh karena itu bersama kami sudah ada Ibu Pratiwi Febri dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang mungkin pandangannya seperti apa Bu dengan kasusnya Ibu Sulastri. Silakan Ibu Pratiwi Febri. Terima kasih untuk kesempatannya. Dalam kasus yang dialami oleh Bu Sulastri ini saya melihat ada tiga sebenarnya persoalan hukum. Yang pertama terkait latar belakang perkawinan. Kalau tadi Bu Sulastri cerita ada ternyata di dalamnya unsur kekerasan dalam rumah tangga juga sebetulnya. Betul. Kalau di pernikahan yang pertama Ibu mengalami kekerasan dalam rumah tangga secara fisik, dalam pernikahan yang kedua ini kita bisa bilang Ibu mengalami kekerasan dalam rumah tangga secara ekonomi. Meskipun Ibu tidak bergantung pada suami, tapi justru suami yang melakukan KDRT itu terhadap Ibu karena suami yang merenggut atau meraup semua sumber daya ekonomi yang Ibu hasilkan begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana sebenarnya pernikahan ini, saya butuh tahu lebih jauh dari Ibu. Apakah pada akhirnya setelah pernikahan dijalani ada hal-hal yang Ibu jumpai tidak sesuai dengan apa yang dikatakan pada saat mau menikah? Dalam artian mungkin ada hal-hal bohong, cerita-cerita bohong yang akhirnya menggerakkan Ibu. Iya, memperdaya Ibu hingga akhirnya Ibu mau menikah dengan suami. Nah itu sesungguhnya di hadapan hukum pernikahan yang demikian itu bisa dianggap juga batal demi hukum karena pada prinsipnya pernikahan adalah perjanjian. Betul. Ketika perjanjian tidak dilakukan dengan memenuhi unsur-unsur sepakat, sebab yang halal, itikat baik dan kecakapan, itu bisa batal demi hukum sebenarnya. Nah itu nanti pengaruhnya sama tadi Ibu sudah berproses perceraian di Pengadilan Agama Bekasi dan sudah putus Ibu bilang ya. Namun terkait putusan perceraian itu sendiri menurut saya tidak perlu bayar untuk mengambil keputusan karena Ibu adalah pihak yang bersengketa dalam hal ini. Nah untuk kalau memang diminta pungutan-pungutan liar di pengadilan, Ibu bisa lapor saja ke kepala pengadilan agamanya. Maaf Bu, tentang status rumahnya nih. Begitu bercerai, nanti dihitung harta gono gini atau lebih baik dibatalkan saja pernikahannya karena nggak sesuai kesepakatan di awal, dibohongi gitu. Ini pertanyaan ini sebenarnya harusnya diajukan sebelum dilakukan langkah hukum. Namun saat ini Ibu Sulastri sudah melakukan langkah hukum dan menurut informasi yang saya dapat dari Bu Sulastri sudah ada putusan. Jadi memang tidak dimungkinkan lagi untuk mengajukan, bisa melakukan kasasi begitu ya. Tapi itu ada proses yang panjang menurut saya dan tidak semua orang mau berproses secara hukum. Sehingga apa yang bisa dapat dilakukan ya Bu ya? Ini sekarang terkatung-katung ya nasib Bu Sulastri. Iya, terkait tadi rumah ya. Nah, itu persoalan kedua tadi terkait bagaimana status rumah. Apa yang dapat dilakukan? Iya, yang dapat dilakukan sebenarnya pertama saya harus memberikan klarifikasi bahwa kalau pihak bank bilang bahwa Ibu tidak cakap secara hukum karena tidak ada suami, itu tidak benar. Mengapa? Karena memang dulu perempuan dianggap tidak cakap di hadapan hukum, tapi sejak tahun 1963 Mahkamah Agung sudah mencabut ketentuan ini dan sudah dituangkan di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 Pasal 31 Ayat 2 bahwa perempuan cakap melakukan tindakan-tindakan hukum. Nah saat ini saya merekomendasikan Bu Sulastri untuk datang ke bank, bawa seluruh bukti pelunasan pembayaran dan minta untuk sertifikat diserahkan kepada Ibu. Apalagi Ibu sudah pernah melihat sertifikatnya. Nah yang kedua, apabila acara itu tidak berhasil juga, Ibu dapat memproses ini berdasarkan birokrasi internal bank. Bisa datang ke BTN Induk. Dari BTN diajukan harus pakai surat cerai. Nah surat cerai itu Ibu bisa langsung minta dari pengadilan. Begitu. Jadi memang kalau saja itu tidak dipenuhi, Ibu bisa memproses bahwa ada yang salah dengan bank ini.
Kenapa? Karena sesungguhnya ibu juga sudah tidak bisa mengakses lagi kan suami, tanda tangan gitu. Dan pengadilan juga sedang berproses begitu. Nah, kalau memang bank ini terus mempersulit ibu, laporkan saja ke Otoritas Jasa Keuangan. Ya, OJK ya Bu. Betul. Ya. Baik. Terima kasih. Ibu Pertiwi, terima kasih. Tadi dari segi hukum, alhamdulillah kita mendapatkan satu masukan yang sangat berharga untuk ibu. Kita akan bahas dari sisi psikologisnya seperti apa Mbak Vera mengenai kasus ini. Ya. Jadi begini, hati-hati untuk perempuan sebetulnya ya. Ketika Anda jatuh cinta, jadi ketika Anda menikah untuk alasan cinta, cinta itu sekali lagi saya sudah ngingetin bahwa di episode-episode sebelumnya, cinta itu hanyalah emosi. Emosi itu bisa naik, bisa turun. Anda bisa pada saat menikah betul-betul cinta sehingga apapun Anda bisa serahkan pada pasangan Anda. Tapi ingat, tiba-tiba cintanya berkurang, bahkan menjadi benci. Ya, aset-aset Anda, apapun fakta-fakta terkait pernikahan. Jadi setelah menikah kita pasti ada fakta-faktanya, kan punya rumah, punya anak dan lain-lain. Ini yang nggak bisa hanya berbasis emosi cinta dalam pengaturannya. Jadi hati-hati sahabat perempuan dimanapun berada, ya tetap ada perjanjian, tetap ada obrolan-obrolan secara rasional. Hati-hati dengan emosi cinta tersebut karena nggak pernah bisa dipercaya kelangsungannya. Betul, maka perhatikan betul nanti untuk sahabat perempuan di luar sana yang belum menikah. Kita juga sudah mengingatkan berkali-kali karena ini kan seumur hidup, dunia akhirat juga. Jadi berhati-hati dalam memilih pasangan. Setelah ini kita akan kembali lagi. Kita akan memanggil kedua-dua narasumber kita berada di sini untuk mendapatkan hikmah dan pelajaran lagi. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah ini tetap dalam Curahan Hati Perempuan.